ini adalah masalah kemanusiaan. Terlepas dari mereka berasal dari suku apa, agama apa, bahwa faktanya sekarang mereka tidak bisa hidup seperti kita. Misalnya semua manusia punya hak hidup ya, hak untuk hidup. Mereka tidak punya. Kondisi mereka kelaparan, satu persatu dari keluarga mereka tiada. Ini masalah kemanusiaan. Halo, aku Insan Suwardi, jurnalis Metro TV yang juga sebagai anggota Satgas Garuda Merah Putih 2 yang melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Oke, Insan, boleh diceritain gimana sih pertama kali dapat kabar akan berangkat memberi bantuan airdrop ya itu untuk Palestina? Itu gimana pertama dapat call penugasannya dan gimana perasaan kamu waktu itu? Jadi ceritanya gini sih, waktu itu kalau nggak salah tanggal 10-11 kayaknya kalau nggak salah ya, itu tiba-tiba kantor minta paspor. Jadi waktu itu aku nggak tahu mau kemana karena setelah cuti kan, baru balik ke Jakarta. Abis itu tiba-tiba dari Korlip ini minta paspor. Akan ada penugasan ke Mesir pada saat itu ya. Waktu itu kita nggak tahu agendanya apa, aku juga nggak tahu akan jalan apakah sendiri atau sama kameramen. Intinya oke, ready ke Mesir gitu. Tiba-tiba selang berapa jam gitu, malamnya itu dari orang Kementerian Pertahanan itu minta paspor harus diserahkan semua ke Kementerian Pertahanan malam itu juga. Dan mungkin pada saat itu aku dengerinnya kayak orang yang terburu-buru dan apa ya, kayak aku nggak kebayang nih kok tiba-tiba semendadak ini ada apa gitu kan, akan ada apa gitu kan. Akhirnya udah ikutin semua prosedur dan baru tahu setelahnya bahwa dalam hal ini aku dan Metro TV dapat kesempatan untuk bisa ikut melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat di Gaza Palestina yang pada saat itu dalam kondisinya susah banget. Mereka semua benar-benar membutuhkan sorotan dunia, bantuan kalian semua sampai dengan saat ini. Itu Cindy. Jadi begitu tahu kata kamu berangkatnya untuk membantu Gaza dan Palestina, perasaan kamu waktu itu gimana? Ada deg-degan kah, takut kah atau gimana? Jujur, kalau sebagai manusia pasti ada rasa deg-degan nggak sih, kayak maksudnya bayangannya ke Gaza yang emang di otak aku waktu itu ngomonginnya Gaza tuh pasti akan ada, maaf ya, kayak pasti akan tembak-tembakan apapun. Itu udah sangat menegangkan ya, karena aku juga nggak kebayang besok akan gimana membuat berita untuk masyarakat gimana dengan kondisi yang kadang kita sedikit terdengar egois, tapi apakah aku akan selamat di situ, apakah nyawaku akan terjamin selamat. Itu bayangan pertamanya. Ternyata pada saat setelahnya ada briefing, ini merupakan gabungan dari Kementerian Pertahanan, ada Basnas, ada Kemlu, ada TNI, dan juga media. Dalam hal ini juga Metro TV, kesempatan aku yang mewakili. Itu kita di briefing bahwa kita akan airdrop untuk waktu 10 hari pertamanya. 10 hari airdrop, kita bolak-balik. Awalnya ada 2 jalur tuh, ada yang di Yordania dan aku dapat yang di Mesir pada saat itu. Cuman lagi ya, Dik, karena ngomongin pertama kesusahan kita kan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Otomatis kita menggunakan komunikasi pihak lain, dalam hal ini negara-negara tetangga yang punya hubungan diplomatik sama mereka, sama Israel, untuk melancarkan misi ini. Jadi ya tiba-tiba ada berbagai perubahan dinamika yang begitu cepat. Tiba-tiba oke, semua pesawat berubah sekarang ke Yordania. Akhirnya kita semua langsung berangkat ke Yordania dan memulai misi gitu. Terus kamu berangkat berarti sendiri? Ya, aku berangkat sendiri. Berangkat sendiri sebagai VJ? Betul, sebagai video jurnalis yang melaksanakan tugas peliputan misi kemanusiaan. Ada nggak persiapan khusus yang dialami sebelum berangkat? Ada hal-hal yang disiapkan kah atau kiat-kiatnya gimana sebelum berangkat? Kalau persiapan sebagai video jurnalis kayaknya biasa ya, kayak nyiapin alat. Ini salah satu alat yang aku pakai selama 1 bulan kurang lebih. Ada kamera ini NX70, ada juga pakai handphone dan beberapa perlengkapan peliputan lainnya. Dan mungkin lebih tepatnya nyiapin mental sih, karena emang akan ke sana dan aku ngerasa waktu itu 10 hari juga udah cukup lama di sana, nggak kebayang akan seperti apa gitu. Oke, tapi nggak ada pelatihan khusus gitu ya? Kalau kemarin kan Kak Iqbal cerita kalau dia ada pelatihan simulasi menghadapi situasi gitu. Kalau dari kamu sendiri ada nggak pelatihan? Enggak, kita cuman intinya dipersiapkan untuk membantu publikasi dari misi kemanusiaan dari Indonesia untuk Gaza Palestina. Cuman ya kalau ngomongin pelatihan, kadang aku juga bayangannya mungkin harusnya ada pelatihan gitu ya. Cuma karena mungkin again ini juga kolaborasinya sama banyak pihak termasuk dari militer, jadi ya sedikit lebih tenang posisinya.
Boleh dong diceritain gimana perjalanannya menuju ke Yordania dan gimana perjalanan untuk nge-airdrop bantuan ke Gaza? Oke, ini ada yang menarik sih sebenarnya. Karena dulu waktu aku dapat misi ini, sempat ngobrol lah sama koordinator liputan dari Metro TV kan. Karena ini kebetulan juga dinas luar negeri pertama, jadi aku kurang paham tuh dinas luar negeri pertama harus seperti apa yang dipersiapkan. Ada sedikit awalnya kantor tuh ngasih tahu ke aku bahwa enggak lah pasti kamu akan pakai pesawat komersil ke sana. Jadi pesawat yang biasa masyarakat umumnya gunakan gitu. Ternyata setelah kita briefing langsung kita dikasih tahu bahwa kita akan full pakai pesawat Hercules. Jadi semua anggota Satgas termasuk media yang berangkat, dalam hal ini Metro TV diwakili saya ini juga menggunakan Hercules full perjalanan dari Indonesia ke Gaza balik lagi ke Indonesia pakai Hercules. Ngomongin naik Hercules pertama dan langsung jarak jauh perjalanan kurang lebih 3 hari dan jujur saya 3 hari nggak ganti baju, ketika ganti semua karena takutnya di sana dinamika akan perlu banyak pakaian perlu saya ganti, jadi saya harus irit-irit dari awal nih. Saya tidak ganti pakaian selama 3 hari perjalanan karena transit pertama kan cukup panjang ya, dari Indonesia ke Aceh, Sri Lanka ke Abu Dhabi, Sri Lanka ke India Abu Dhabi baru Yordania. Jadi setiap itu full dari Hercules, bahkan saya sempat tidur di atas box logistik karena memang tempatnya penuh, semua penuh dengan parasut, dengan perlengkapan. Anggota Satgas juga dipas-pasin tuh, kurang lebih ada 60 ya waktu 2 pesawat pertama itu. Jadi sisanya ya ada yang tidur di atas parasut, ada yang tidur di deket box-box itu. Yang penting membuat diri kita nyaman demi Indonesia agar bisa misi ini berhasil. Itu ceritanya. Selama di perjalanan itu berapa lama berarti? Kalau total sampai ke Yordania itu 3 hari sebenarnya. Cuman kadangnya kita transit berhenti ya, karena setahu saya mungkin bisa teman-teman bisa koreksi juga kalau saya salah ya. Pesawat Hercules ini tidak bisa langsung yang direct langsung sejauh itu, pasti akan ada posisinya berhenti untuk mengisi bahan bakar di situ. Jadi ya 3 hari total kita sampai di Yordania, 3 hari. Terus untuk perjalanan airdrop bantuannya gimana tuh? Ada kisah-kisah yang belum pernah diceritakan nggak? Sebenarnya kalau ngomongin airdrop mungkin bayangan masyarakat ya sudah lah ya, cuman ke atas drop selesai, padahal sebenarnya lebih dari itu menurut aku. Bahwa karena pertama ini pada saat aku di briefing, kamu mewakili negara, meski kita punya kepentingan dari perusahaan tetap publikasi, tetap melampirkan berita, tapi secara tidak langsung karena sudah bergabung sebagai anggota Satgas, otomatis saya juga punya tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia yang mendonasikan bantuannya untuk kepada masyarakat Gaza ini tetap bisa mereka tahu seberapa jauh bantuan mereka. Nah, kalau perjalanannya itu karena dinamikanya kan ini sangat tinggi ya. Kita pertama yang paling susah kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel sama sekali. Jadi semua lewat pihak ketiga. Jadi ya sampai di Yordania, langsung di hanggar, kita langsung packing semua itu, jadi ada satu box bantuan gitu. Kita melakukan packing sama anggota Satgas, briefing, 2 pesawat, terus ada juga disampaikan apa aja sih potensi-potensi yang akan membayangi kita selama misi ini gitu. Apa saja kemungkinan-kemungkinan atau the worst case-nya yang akan terjadi kalau misi ini berjalan gitu kan. Maksudnya ada seperti itu pembicaraan. Kita tetap di briefing bahwa ya kita harus ready apa saja sebagai awak media, karena saya dalam hal ini saya hanya anggota sipil ya, bukan militer ya. Jadi saya di briefing untuk tetap bersama dengan anggota Korpasgat dalam hal itu. Deg-degan iya, perjalanan dari Yordania sampai di langit Gaza itu 1 jam. Jadi dari Yordania setiap jam 10 pagi kita sudah di hanggar, 11 kita take off. 1,5 jam kita nunggu, hanya cuma bisa ngelihat dan berdoa. Kadang saya juga penasaran di otak saya sebenarnya Gaza tuh yang realnya seperti apa, karena selama ini mungkin kita hanya ngelihat dari sosmed, dari berita-berita, tapi dalam hal ini saya punya kesempatan lewat mata saya bisa ngelihat langsung. Jujur hancur, maksudnya gak ada kata lain selain hancur kota itu. Ada nggak tantangan atau ancaman yang kamu hadapi selama menjalankan tugas ini? Kalau ngomongin tadi tantangan tuh ada, kita disampaikan bahwa ya ini misi kemanusiaan, kita melewati ibaratnya kita memasuki kawasan udara negara lain yang kita sama sekali belum punya hubungan diplomatik gitu. Jadi ya kita harus ready apapun yang terjadi. Mungkin ya kalau dibilang alhamdulillah karena saya sampai ke Indonesia ya dengan selamat, alhamdulillah. Waktu itu saya dapat kabar bahwa
pesawat kita itu juga diikuti oleh 2 drone dari pesawat Israel. Jadi tetap memastikan bahwa pesawat yang kita gunakan dalam ini Hercules yang milik Indonesia itu tetap sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Dari hanggar kita terbang lewat Laut Mati pun kita bisa melihat dengan jelas kapal perang Israel pun ngikutin rute kita. Jadi ya memastikan mungkin bahwa gimana ya, kita memasuki kawasan orang ya, mereka juga memperhatikan kita, jangan sampai kita lewat keluar jalur. Ya bisa saja apapun terjadi dalam hal itu ya. Bahkan pada saat itu Ketua Satgas pun juga menyampaikan bahwa kita apapun bisa terjadi, kita semua harus ready. Yang penting tujuan kita satu, menyampaikan bantuan ini sampai di titik drop zone supaya masyarakat itu bisa ngambil. Dan ya pasti kita sudah mengikuti SOP, tapi ya kita harus ready, apapun yang terjadi harus ready. Itu yang saya rasakan, jujur deg-degan di atas, deg-degan banget karena apapun bisa terjadi, apapun bisa, everything tuh bisa terjadi tiba-tiba lah. Yang penting bayangan saya nyampe di atas Gaza, drop, harus ambil gambar, turun. Kalaupun memang something happen yang mungkin buruk ya, saya mungkin berpikir ya udah mungkin itu takdir saya untuk berhenti di situ pada saat itu. Jadi kamu juga berangkat dengan rasa pasrah ya? Pasrah pada akhirnya, pasrah tapi ya tetap percaya sama Tuhan. Karena dalam hal ini saya juga sempat ngobrol sama orang tua, gimana tanggapan mereka saya akan berangkat ke sini awalnya 10 hari gitu. Mereka pun juga menyampaikan ya berdoa, lakukan yang terbaik untuk kantormu, untuk negara, udah selesai gitu. Ya udah, benar kata Anda, pasrah itu adalah kata kunci saya terakhir. Tadi ada yang mau ceritain lewat video, ada dokumentasi. Ini ada sih sebenarnya. Mungkin nanti aku bisa kasih insertnya ya dikit-dikit. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang satu kata hancur, Gaza tuh sehancur apa sih gitu. Saya ada ambil gambar waktu itu dari atas. Jadi kan pada saat itu saya dikasih komando dari salah satu anggota di dalam, karena kan setiap airdrop itu biasanya kita dalam satu pesawat 30 itu hanya dikurangi. Under dari 10 orang itu setiap misi. Jadi kita media ganti-gantian tuh sampai akhirnya Metro TV dapat kesempatan untuk bisa langsung ikut airdrop gitu. Nah, saya ada bentar ya. Dia di sini. Ini dari gambaran established dari jauhnya. Ini benar-benar di titik. Sebentar saya landscape biar kelihatan. Landscape. Yes. Ya, sorry. Ya, ini adalah versi established bagaimana hancurnya kota Gaza. Karena gedung-gedung benar-benar udah nggak ada yang utuh sama sekali. Waktu sepanjang mata saya melihat dari udara, pada saat ramdor atau pintu ekor dari pesawat itu terbuka, kita bisa lebih ngelihat dengan jelas bahwa tidak ada kota-kota, tidak ada bangunan yang benar-benar utuh. Semuanya sudah hancur, mirip kayak kota mati kalau saya bilang. Tapi memang sebenarnya masyarakat masih banyak di situ. Mereka mikirin bagaimana cara mereka bertahan hidup, ya salah satunya hanya dengan airdrop ini, makanan-makanan yang kita bawa, termasuk dari bantuan warga Indonesia. Untuk mereka kita upayakan untuk bisa airdrop di titik yang tepat supaya mereka bisa ngambil untuk bantuan itu. Dan ada satu visual lagi, mungkin ini kalau kalian pernah terbayangkan, mungkin kalian bisa kayak punya ayam gitu ya, banyak banget gitu ayam. Pada saat kalian sebar makanan ayam itu, mereka pasti akan berkerumun kan, akan berusaha ngambil tuh makanan. Itulah yang terjadi ibarat kalau kita melihat itu hewan simulasinya atau analogi sederhananya, ini terjadi pada manusia. Jadi ini di titik udah masalah kemanusiaan, mereka bertahan hidup itu hanya mengandalkan makanan dari bantuan-bantuan ini, termasuk Indonesia yang dalam hal ini kita berhasil kurang lebih dari target 80 ton sudah tercapai lebih. Dan alhamdulillah senang banget saya ada visualnya yang benar-benar kita, waktu aku dengar dapat kabar ini, dapat visualnya tuh rasanya tuh hati, jujur saya tidak menangis secara air mata tidak jatuh, tapi rasanya terenyuh di hati. Kayak saya bilang terenyuh mungkin ya bahasanya apa. Melting di hati kayak bahwa saya merasa bantuan yang kita sampaikan masyarakat Indonesia semua sampai di tangan yang tepat. Makanan-makanan yang kita siapkan itu semua sampai dengan harapan ini menjadi support system buat mereka untuk bisa melanjutkan kehidupan. Nih, ini sedikit ya kita lihat ya.
sedikit. Justru tangan saya masih bergetar untuk megang ini. See? Mereka semua berebutan untuk dapat makanan. Mereka menyampaikan berkali-kali terima kasih kepada Indonesia, masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan, bahwa satu kali bantuan itu satu harapan mereka untuk hanya bisa hidup sehari, melanjutkan hari itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga mereka, anak-anak mereka, yang mungkin belum makan pada saat itu. Tapi pada saat saya dapat video ini, rasanya benar-benar terenyuh lah, saya bilang, nggak ada kalimat lain, bahwa saya merasa alhamdulillah, syukur seluruh bantuan yang kita bawa dari tanah air, yang kita persiapkan di sana, semuanya sampai di tepat sasaran. Karena pada saat itu kita ada ketakutan bahwa karena titik dropping zone ini tidak terpaut jauh dari laut, jadi khawatir pada saat parasut ini turun, malah bantuannya ini akan ngarah ke laut, sampai mereka tidak akan sampai. Tapi alhamdulillah bantuan ini seluruhnya sampai ke warga Gaza. Sebagai jurnalis, apalagi jurnalis muda ya, dan ini perjalanan pertama kamu ke luar negeri langsung ke daerah konflik, misi kemanusiaan lagi. Ada nggak yang kamu rasakan? Ada pandangan tentang gimana jurnalis itu berubah nggak? Sebagai satu orang, maksudnya sebagai manusia, gitu, dalam kapasitas saya sebagai seorang jurnalis, saya merasa tadi, sebentar, agak sedikit. Ini ada rasa apa ya, kayak tadi ngeliat video tadi tuh ya, jadi ada rasa masih keinget banget dengan jelas di sana. Menurut saya, pandangan saya sebagai seorang jurnalis, ngomongin soal gimana kamu melihat profesi jurnalis itu? Profesinya ya, melakukan dan terjun langsung ke misi kemanusiaan ini. Menurut saya, profesi saya ini salah satu hal yang bisa membuat saya bersyukur, bahwa mungkin saya tidak bisa memberikan bantuan secara tunai ke mereka. Mungkin terkesannya ya bantuan mungkin bisa harusnya tunai atau apapun, tapi yang saya lakukan, mungkin teman-teman media lain yang ikut juga pada saat itu, ada Garuda, ada TV One, begitu dengan Metro, kita merasa apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, apa yang kita perlihatkan lewat media-media kami, termasuk dari Metro TV ini, satu hal bukti nyata bahwa profesi saya ini bisa saya bilang, saya sangat berguna untuk publik. Publik bisa tahu apa yang terjadi di sana, bahkan real time pada saat kalau live dibutuhkan dari televisi, mereka bisa tahu apa yang terjadi, mereka bisa melihat update bantuan itu sudah sampai di mana. Seharusnya profesi ini adalah profesi yang paling penting untuk masyarakat. Paling penting. Dan kamu kan berangkat sendiri, totalnya 1 bulan ya? 1 bulan. Begitu balik ke Indonesia, apa yang paling membekas di hati kamu? Ada trauma kah, ada ketakutan kah, atau pure lega? Ada beberapa perasaan ya, saya nggak bisa bilang cuma satu sebenarnya. Kalau lega, ya lega sampai kembali ke tanah air dengan selamat, itu lega, jelas. Tapi kalau ngomongin perasaan saya sekarang cukup mengerti, mungkin ada sebagian dari mereka tuh ingin ke sana, masih ingin masuk ke sana. Bahkan kalau ditanya pribadi, kalau saya masih dikasih kesempatan mungkin dengan resiko yang tinggi, saya bilang saya siap untuk kembali lagi ke sana, saya siap untuk bisa mencoba hal yang terbaik. Mungkin kalau dalam kapasitas saya sebagai jurnalis, saya akan berusaha yang terbaik untuk melaporkan apa yang terjadi, untuk bisa menyampaikan, kalau dalam hal ini mungkin kesempatan menyampaikan bantuan lagi, saya akan juga sampaikan bahwa kita Indonesia itu tetap ada untuk mereka, selalu ada untuk mereka, dan selalu menjadi negara yang paling depan untuk membantu mereka. Yang membekas bagi saya jelas itu melihat hancurnya kota itu. Saya tidak bisa membayangkan hidup dalam kawasan seperti itu tuh seperti apa sebagai manusia ya. Ini karena masalah kemanusiaan yang harusnya semua orang harus ke sana ngelihatnya. Ini masih perlu penyelesaian. Belum selesai, dan ya intinya kita semua harus menyelesaikan atau mendukung terus kondisi di masyarakat Palestina. Berarti kamu siap kalau emang harus ditugaskan ke sana lagi dengan resiko yang lebih tinggi juga siap ya? I'm ready. Okay. Terakhir,
Kalau kamu bisa menggambarkan misi ini dalam satu kata, apa dan kenapa? Satu kata apa? Sorry, aku nggak maksud. Kamu menjelaskan apa yang kamu lakukan tadi dengan satu kata. Satu kata Oke. terakhir. Gongnya apa dan kenapa? Sebentar, maaf ya. Kalau kemarin Kak Iqbal ngomong human, karena ini tentang manusia. Kalau kamu mungkin ada kata-kata lain, kenapa pikirin dulu aja. Satu kata yang bisa menggambarkan misi Satgas Garuda Merah Putih 2, misi kemanusiaan ini adalah, menurut saya sepakat, kemanusiaan mau terlepas dari apapun, ini adalah masalah kemanusiaan. Terlepas dari mereka berasal dari suku apa, agama apa, bahwa faktanya sekarang mereka tidak bisa hidup seperti kita. Saya, semua manusia punya hak hidup ya, hak untuk hidup. Mereka tidak punya, kondisi mereka kelaparan, satu persatu dari keluarga mereka tiada. Ini masalah kemanusiaan. Itu dari saya.